Bismillahirrahmanirrahim. Bin Hafid memandang mereka kaum LGBT ini. Kemudian Habib Umar memberikan jawaban yang tegas, tapi sama sekali berusaha untuk tidak menyinggung mereka dan tetap menjaga kehormatan dan kebesaran hati mereka, dan utamanya harga diri mereka. Dengan beliau mengutip pertama satu kisah tentang satu orang yang ia adalah perompak yang mengerikan, namun walaupun dia perompak, tapi ia tetap menjalankan puasa sebagai ibadah dia kepada Allah, yang ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kamu ini mencuri hak orang lain, menzalimi orang lain, bahkan membunuh orang lain, tapi kok masih puasa sih? Kemudian kata orang itu, ya, aku meskipun begini keadaannya tetap menjaga satu kabel dengan Sang Pencipta, agar itu menjadi jalanku untuk pulang kepada Sang Pencipta suatu saat ketika aku terketuk untuk bertaubat kepada Allah. Aku menjaga hubungan dengan Allah agar Allah terus di tengah kondisiku yang buruk ini memberikan karunia-Nya kepadaku untuk suatu hari aku bisa bertaubat. Karena seringkali orang terjebak dalam kemaksiatan bukan karena kemauan dia, tapi dia terjebak di sana. Baik karena bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi karena faktor sosial lingkungan, bisa juga karena faktor ini dan itu yang sebenarnya dia tidak ingin, tapi dia tidak mampu keluar dari kubangan itu. Dan kemudian Habib Umar melanjutkan dengan kisah Ma'ruf Al-Qarhi, seorang ulama terdahulu yang ketika melewati bibir pantai bersama para muridnya, didapati satu orang di atas perahu di tengah pantai minum minuman keras. Kemudian murid-muridnya meminta kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini untuk melaknat mereka. Kemudian alih-alih melaknat, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi justru seperti yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad, beliau tidak diutus untuk melaknat tapi memberi rahmat, yakni dengan mendoakan mereka, ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia, aku memohon kepadamu, bahagiakan juga ia di akhirat kelak. Murid-muridnya bertanya, bukankah kami meminta engkau melaknat mereka, wahai guruku? Kemudian kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, sebagaimana aku telah mendoakan mereka agar juga bahagia di akhirat, yang tidak lain artinya mereka aku doakan agar bertobat di dunia ini sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan benar saja, kemudian orang-orang yang di perahu itu tiba-tiba menepi dan seolah-olah mendapat getaran positif dari doa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, dan mereka datang kepada rombongan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini dan menyatakan bahwa mereka ingin bertaubat dan menjadi murid dari Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Dan sebagaimana kemudian disampaikan oleh Habib Umar sebagai penutup atas jawabannya kepada seorang LGBT tersebut, yakni kata Habib Umar, tugas kita sebagaimana tugas Nabi Muhammad dan para nabi sebelum Nabi Muhammad yang diabadikan dalam Suratul Maidah ayat 99, ma'ala rasul illal bala. Tugas kita adalah menyampaikan. Orang mau ikut, syukur. Orang nggak mau ikut, berarti dia memilih jalan kufur. Tugas kita bukan ngejudge, tapi hanya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dari kebaikan yang kita ketahui dan jalankan.
Karena ketahui umat, kita tidak memiliki hak seinci pun untuk ngejudge setiap orang, karena kita tidak tahu akhir hidup dari orang tersebut.